Baiklah, selamat pagi, salam. Perkenalkan, nama saya Poong, NIM 211 0417-31. Di sini saya akan memberikan jawaban UTS saya, yaitu tentang supply chain management. Dosen pengampunya Bapak Adi Masalin, SEMM. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yang A. Apakah Anda aktif menonton video supply chain management? Kemudian berapa video yang Anda tonton, dan sebutkan dan jelaskan topik dan atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Baiklah, di sini saya aktif menonton video supply chain management. Itu ada 3 video. Topik pembicaraannya yang pertama dari Prof. Nyoman Penjawan, supply chain strategi. Kemudian yang kedua pembicaranya Prof. Nyoman Penjawan, topik pembicaraannya supply chain management. Yang ketiga pembicaranya Maria, Aulia, Ajiza, Asari, dan Irsan, topik pembicaraannya supply chain management, suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya. Kemudian bagian B, apakah Anda memberi komentar terhadap video supply chain yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video SM yang Anda tonton, dan komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video SM yang Anda tonton. Kemudian saya menonton itu ada 3 video yang saya tonton. Yang pertama itu pembicaranya itu pembicaraan tentang supply chain management. Komentarnya aspek supply chain strategi, pentingnya strategi supply chain bagi perusahaan. Kemudian 2 karakteristik produk. Yang ketiga pilihan strategi. Kemudian ada 2 efisien strategi dan responsif. Kemudian 4 decoupling point. Yang kelima menunda diferensiasi produk, postponement. Kemudian banyak pesaing di pasar yang ingin bersaing. Jika kita di pasar, kita akan melihat bahwa apakah bersaing di pasar berdasarkan harga atau kecepatan, dan akan berdasarkan dimensi lainnya. Jadi semua orang pasti akan membutuhkan kerjasama pihak di dalam supply chain, dan harga yang murah tidak dapat diciptakan oleh pabrik yang memproduksi barang tersebut. Jadi harga yang murah tersebut dapat diciptakan oleh mereka yang mengangkut produk dan mendesain produk tersebut. Kemudian di video yang kedua saya berkomentar supply chain management atau SCM. Supply chain management adalah ilmu yang sangat penting bagi perusahaan, karena supply chain management ini dapat diterapkan di berbagai perusahaan untuk menciptakan daya saing pasar. Supply chain atau pasokan atau rantai pasokan Jadi supply chain management ini adalah rantai pasokan yang dimana barang tersebut mengalir dari hulu ke hilir dan mengikuti sebuah pelaku atau pihak. Dan supply chain manajemen ini juga bagian penting dalam sebuah perusahaan bisnis, karena supply chain manajemen ini menjadi penentu dari kesuksesan bisnis kita. Kemudian video ketiga saya berkomentar supply chain manajemen atau SCM adalah suatu sistem yang mengelola satu layanan dengan layanan lainnya, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan dimulai dari bahan mentah hingga kepada pelanggan. Dan SCM ini memiliki 5 komponen dasar. Yang pertama, supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu bahan baku, suku cadang, dan barang lainnya. Yang kedua, manufaktur, yaitu pihak yang memproduksi barang merakit, membuat atau finishing barang. Yang ketiga, distributor, yaitu pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum mulai disalurkan ke pelanggan atau retailer. 4. Retailer, yaitu pihak yang menerima produk dan distributor dan langsung menjual kepada pelanggan. Yang kelima, pelanggan, yaitu membeli atau menggunakan barang. Digunakan untuk akhir yang melaksanakan pembelian barang. Tujuan SCM yang pertama itu dapat mengirimkan produk
tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, memaksimalkan semua dari hasil supply chain. Yang keempat, memisahkan perencanaan dan distribusi barang. Manfaat SCM. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama, memanfaatkan aset maksimal mungkin. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan perusahaan lebih besar. Yang keempat, menurunkan biaya operasi. Tantangan SCM. Kemudian ada tantangan SCM. Yang pertama itu persaingan di tingkat global. Yang kedua, infrastruktur dan birokrasi yang rumit. Sistem SCM yang baik yaitu harus bisa berkomunikasi antar suatu bidang usaha dengan bidang usaha lainnya. Kemudian bagian C, manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video SCM di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video SCM yang Anda tonton. Baiklah, manfaatnya saya mengerti bahwa SCM itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian meningkatkan pendapatan, penurunan biaya, serta pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin besar. Manfaatnya bagi saya yang saya tonton dari video supply chain Bapak Adi Mursalin. Kemudian di sini ada soal bagian B. Yang pertama, jelaskan pentingnya supply chain manajemen bagi perusahaan. Baiklah, pentingnya supply chain bagi sebuah perusahaan yaitu tadi atau manajemen rantai pasok ini dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan yang semakin besar. Kemudian soal bagian B yang nomor 2, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain manajemen. Jadi misalnya di suatu toko kita membeli baju, mereknya tuh Eiger. Kalau kita menggunakan sudut pandang supply chain manajemen, kita memilih, berarti kita harus mengupas sampai ke dari mana produk Eiger ini berkembang. Jadi kita mencari tahu sampai ke pabrik awal itu bahwa produk Eiger ini sepertinya kayak gini cara pembuatannya. Jadi kita mengupas tuntas sampai ke pabrik lah, begitu kalau dari sudut pandang supply chain management. Kemudian yang ketiga, apa manfaat mempelajari supply chain management? Manfaatnya yaitu dapat mengerti pengembangan dan dasar-dasar dari disiplin ilmu logistik dalam struktur rantai pasokan. Jadi saya mengerti bahwa misi masa depan dari suatu bisnis logistik dan perannya dalam persaingan antar perusahaan industri. Kemudian soal yang B, yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Jadi supply chain management ini adalah rantai pasokan atau upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.